Halo teman-teman, di video kali ini kita akan mempelajari mengenai pajak terutang. Dengan adanya video ini, semoga dapat membantu pemahaman kalian terkait pajak terutang. Selamat belajar! Nah, di video kali ini kita akan mempelajari tentang definisi pajak terutang, jenis-jenis pajak terutang, ketentuan perhitungan pajak terutang, jatuh tempo pembayaran, penyetoran, dan pelaporan. Dalam perpajakan terdapat istilah pajak terutang yang merujuk pada pengertian sejumlah nilai dari kewajiban pajak yang harus dibayarkan wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan kepada negara. Nah, berdasarkan Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP pasal 1 dijelaskan bahwa pajak terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Nah, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukumnya, pajak terutang ini terdapat dalam pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, dan pajak penjualan atas barang mewah. Nah, yang pertama adalah pajak penghasilan terutang atau PPh terutang. Nah, PPh terutang ini dihitung dari penghasilan kena pajak atau PKP yang terdiri dari PPh pasal 21, pasal 22, pasal 23, pasal 25 atau 29 orang pribadi, pasal 26, pasal 21, pasal 15, dan pasal 4 ayat 2. Kemudian yang kedua ada pajak pertambahan nilai terutang atau PPN terutang. Nah, PPN terutang ini merupakan terutangnya PPN pada saat penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP, kemudian juga impor BKP, ekspor JKP, ekspor BKP berwujud dan tidak berwujud, pemanfaatan BKP tidak berwujud, dan JKP di luar daerah pabean. Nah, terutangnya PPN ini pada saat pembayaran transaksi dikenakan pajak. Kemudian yang ketiga ada PPNBM terutang. Nah, PPNBM terutang adalah terutangnya PPNBM pada saat penyerahan BKP atau JKP, kemudian juga impor BKP, ekspor JKP, dan lain sebagainya, hampir sama dengan PPN yang terutang tadi. Kemudian yang kedua yaitu ketentuan perhitungan PPN dan PPNBM terutang. Nah, perhitungan PPN dan PPNBM terutang ini dapat dihitung melalui pengalian dengan dasar pengenaan pajak atau DPP. Nah, DPP adalah harga jual, nilai ekspor atau impor, penggantian atau nilai yang dipakai sebagai dasar perhitungan besarnya pajak yang terutang. Nah, untuk mengetahui berapa jumlah DPP, maka nilai atau harga jual tersebut dikalikan dengan 100/110. Nah, besaran tarif pajak pertambahan nilai adalah 10% dan 0% khusus untuk ekspor BKP berwujud atau tidak berwujud dan JKP. Kemudian 5% dan yang paling tinggi 15% ini dia akan ditentukan lebih lanjut dalam peraturan pemerintah. Nah, sedangkan tarif PPNBM ini ditetapkan secara progresif tergantung jenis barang yang diimpor. Nah, tarifnya ini mulai dari 10%, 20%, 30%, hingga yang paling tertinggi adalah 125%. Nah, pembahasan kita selanjutnya yaitu mengenai jatuh tempo pembayaran, penyetoran, dan pelaporan. Yang pertama adalah untuk surat pemberitahuan atau SPT tahunan PPh wajib pajak orang pribadi.
Nah, batas waktu penyampaian SPT-nya ini paling lama adalah 3 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, tahun pajak adalah jangka waktu 1 tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender. Nah, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan SPT tahunan adalah wajib pajak orang pribadi yang dalam 1 tahun pajak menerima atau memperoleh penghasilan itu tidak melebihi penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Nah, kemudian kekurangan pembayaran pajak yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayar lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Kemudian yang kedua adalah untuk SPT tahunan PPh wajib pajak badan. Nah, batas waktu penyampaiannya ini paling lama adalah 4 bulan setelah akhir tahun pajak. Nah, kekurangan pembayaran yang terutang berdasarkan SPT tahunan PPh harus dibayarkan lunas sebelum SPT PPh disampaikan. Nah, selanjutnya adalah untuk SPT masa. Nah, SPT masa sendiri merupakan surat pemberitahuan masa pajak yang harus dibuat dan dilaporkan setiap masa pajak atau secara bulanan ke Ditjen Pajak. Nah, untuk batas waktu penyampaian SPT-nya adalah paling lama 20 hari setelah akhir tahun pajak. Mungkin cukup sekian video kita pada kali ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya.